Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli su'in wa min amrin sayyidina Muhammadin syarrina wa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila alihi wa ashabihi wa tabi'in. Khususan Rasul Hasan wa sayyidina Nabi Muhammad Syekh Al-Qadir Al-Jalla Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Madani والشيخ محمد أشرف البندري والشيخ محمد أشرف عمد إسماعيل البندري والشيخ محمد زين بن إبراهيم البندري والشيخ المعلمين والمعلمين ومعاذنا وقرابتنا وجيراننا ذنوب علينا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمغفرة والشهر والعفو والمغفرة ويعين علينا وعلى والد ذرية البركات والنار والسرور وأعوذ بنفعات خصوصا وقرآن في الدنيا والآخرة والله يرزقنا ويسألنا وذريتنا طوبى ومغفرة وهداية ونسبك وحسن خاتمة في خير ورزق وعافية على هذه النية وعلى كل إيمان وفي سلف الصالح في حضرة النبي الفاتحة. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib beserta takwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah ibadah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab wudu atau hal-hal yang disunatkan ketika kita melaksanakan wudu. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbarui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar takwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Sebagian dari yang disunatkan dalam wudu ialah mualaf
artinya bersambung antara satu perbuatan wudu dengan perbuatan wudu yang lain bagi orang yang sehat. Umpamanya dibasuhnya atau disapunya anggota yang kedua sebelum kering basuhan anggota yang kedua ya yang pertama. Jadi setelah membasuh, misalnya membasuh muka ya, nah lalu setelah selesai membasuh muka lalu membasuh kedua tangan sebelum lagi basuhan yang di muka ini kering. Dalam suhu udara dan keadaan tubuh yang normal, dan dikirakan anggota yang disapu dengan anggota yang dibasuh dalam pengertian mualah. Nah itu sunat ya. Mualah artinya bersambung antara basuhan yang satu atau sapuan yang satu dengan yang lainnya, yang sampai basuhan yang pertama ini sudah kering ya, hanya melanjutkan dengan basuhan yang berikutnya. Ini bagi orang yang berbadan sehat. Terkadang mualat itu wajib dalam wudu orang yang keluar air kencing ya, orang yang keluar air kencing terus menerus seperti yang diterangkan dahulu, selisil baul kayaknya. Nah kalau bagi orang yang selisil baul ini yang air kencingnya ada pernah tiis, kira-kira ya keluaran terus, nah ini malah wajib mualat ini. Artinya tersambung, jangan ditunda-tunda, jangan pakai enak. Mualat dalam wudu orang yang sehat bahwa dipisahkan antara perbuatan-perbuatan wudu satu dengan yang lainnya dengan syarat tidak merusak wudunya sekalipun dalam batas waktu yang lama. Tetapi kalau diceraikan dalam waktu yang lama karena tidak ada udzur, maka bertentangan dengan keutamaan. Bertentangan dengan keutamaan, bukan makruh. Arti keutamaan itu yang afdal ya. Yang afdalnya itu berturut-turut orang berwudu habis basuh muka tangan, habis basuh dua tangan menyapu kepala, ya habis nyapu kepala hanya kaki, sedangkan telinga sunat saja. Jadi bukan makruh saja. Kalau misalnya habis membasuh muka, misalnya pas wudu yang habis membasuh muka, lalu istirahat dulu, ya pander dengan kawan sendiri pander, ya pander ya sudah kering atau rokok dulu sudah kering muka, hanya membasuh tangan pulang. Habis tangannya dua belah, pander pulang, istirahat.
ya ngobrol misalnya hanya membasuh kepala menyapu, ini bukan makruh jadi, tapi hanya melakukan yang tidak utama. Utamanya itu mualat kerja bersambung, jangan dipisah. Dan kalau waktunya lama karena uzur, seperti karena luka atau kehabisan air atau karena lari dari yang ditakuti, maka mubah, arti mubah itu boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudhu di pasar, dibasuhnya mukanya dan tangannya serta disapunya sebagian kepala, kemudian dipanggil oleh sebagian sahabatnya untuk mensolatkan jenazah di dalam masjid. Nah, ini pernah Nabi terjadi, ya kan? Nabi yang wudhu di pasar, setelah membasuh muka, dia kedua tangan, kemudian disapunya sebagian kepala, datang sahabat beliau, belum turun lagi wudhu, datang sahabat beliau, ya, supaya menyolatkan jenazah di masjid. Nah, tinggalannya harus selesaikan wudhu tadi. Maka Rasulullah berjalan lalu masuk ke dalam masjid, kemudian disapunya di atas sepatu dan mensolatkan jenazah. Nah, jadi maknanya pakainya menyapu apa tadi? Khuf silindrina sepatu di dalam masjid. Padahal bodoh dari pasar, waktu orang beliau baca silindrina. Nah, lalu di dalam masjid jadi sapu sepatu sini, khuf kira. Nah, lalu menyolatkan jenazah. Nah, itu kan ada uzur, ada uzur tiga orang. Antara menyapu sebagian kepala dan menyapu khuf tadi, waktunya cukup panjang. Ya, nah misalnya di pasar ya apa dan sih, misal pasar sana misalnya, dulu ya, sampai kepala ada berapa beliau, di masjid ada sholat jenazah, dan ada saya, ya. Berada di masjid. Lalu di masjid menyelesaikan tadi menyapu khuf sepatu tadi. Ya, sholat jenazah. Nah, jadi waktunya antara kepala menyapu kepala tadi dengan menyapu khuf tadi cukup lama dan sama. Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menceraikan semua perbuatan wudhu. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Ya. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Jadi kata Bapak, ya boleh aja. Karena mualat tadi hukumnya sunat saja, ya sunat saja. Kalau mualat antara semua perbuatan wudhunya diputuskannya dengan sengaja atau karena lupa, kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggotanya yang masih belum terbasuh dengan perbuatannya sendiri,
tidak disyaratkan harus ingat akan niat pada saat membasuh anggota itu. Tidak disyaratkan harus ingat akan niat pada saat membasuh anggota itu. Berbeda kalau dibasuhnya anggotanya yang masih belum terbasuh dengan perantaraan perbuatan orang lain, maka tidaklah dianggap cukup sekalipun dengan izinnya, melainkan jika ia ingat akan niat pada ketika itu, seperti yang diterangkan dahulu. Sebagian dari sunat wudu tidak meminta bantuan kepada orang lain untuk menyirami anggota wudunya dengan tidak uzur. Sebagian dari sunat wudu tidak meminta bantuan kepada orang lain untuk menyirami anggota wudunya yang anggota wudunya dengan tidak uzur. Itu sebagian dari sunnah. Jadi waktu wudu sunnah kita jangan menyuruh orang lain. Kalau misalnya menyuruh orang lain membasuhkan apa, tolong mau dimuliakan wudu dong, kalau saya. Atau menyuruh orang lain membasuhkan. Tapi ini dengan tidak ada uzur, tidak ada uzur. Karena meminta bantuan dalam hal ini tidaklah layak, sedang ia beribadah kepada Allah. Maka meminta bantuan yang seperti itu menyalahi sunnah. Tetapi meminta bantuan membawakan air diperbolehkan, dan minta tolong membasuh anggota itu diperbolehkan. Nah, itulah yang makruh, seperti yang akan diterangkan kemudian. Dan ini pun kalau tidak ada uzur, boleh ya, minta bersuapan orang lain itu boleh ya. Cuma kalau nggak ada uzur, ya nggak ada uzur artinya kalau ada apa-apa, cuma kalau aja sama itu makruh hukumnya. Minta orang apa juga misalnya, ya minta bersuapan boleh ya, tapi makruh. Kalau tidak ada uzur, artinya tidak ada uzur ini kalau aja ya masuk ya tanpa bantuan orang lain. Tetapi kalau ada uzur seperti tidak kuasa membasuh sendiri karena sakit, ya, maka wajib dia meminta tolong sekalipun dengan mengupah jika ada yang akan dibayar untuk upah. Namun yang ada kawan orang yang ada kawan basuh misalnya karena sakit, maka itu wajibnya minta bantuan kepada orang lain, walaupun dengan minta bantuan tadi berubah, ya, berubah. Ini ada upahnya juga, ya, ada upahnya juga, ada biasa upah tadi. Dan yang dimaksud dengan minta tolong berlaku atas yang kebiasaan.
Kalau seorang menolong orang dalam membasuh anggotanya sedang ia puasa membasuh sendiri dan dia diam tidak menolak sedang ia mampu menolak, maka yang seperti ini masih masuk ke dalam hukum orang yang meminta tolong juga dari segi makruhnya. Ya, misalnya kalau aja membasuh, kalau ada orang membasuh makan, ya, darinya pada menolak, itu yang masalah. Padahal kalau ada menolak, harus lagi aku kalau ada misalnya, tetap memang misalnya kalau menolak juga kan, membasuh orang tadi, boleh aja, cuma dari makruh hukumnya, makruh yang diminta tolong dengan orang lain. Kalau tidak ada uzur tadi. Dan sebagian dari yang disunatkan dalam wudu ialah dengan menggerakkan anggota yang basah agar air wudu terlepas dari anggotanya, digerak-gerakkan. Karena cara yang seperti ini jangan dilakukan orang yang lari dan menjauhkan diri dari ibadah. Karena cara yang seperti kelakuan orang yang lari dan menjauhkan diri dari ibadah. Maka perbuatan yang seperti itu menyalahi sunnah, seperti yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Tahqiq. Kita ulangi. Dan sebagian dari yang disunatkan dalam wudu ialah dengan menggerakkan anggota yang basah agar air wudu terlepas dari anggotanya. Karena cara yang seperti kelakuan orang yang melari dan menjauhkan diri dari ibadah, maka perbuatan yang seperti itu menyalahi sunnah, seperti yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam Tahqiq. Menurut sebagian ulama perbuatan itu makruh, seperti yang diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam kedua kitab syarahnya. Dan sebagian ulama ini mengatakan mubah, boleh, seperti yang diterangkan Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah dan Majmu'. Sebagian yang disunatkan dalam wudu tidak menyapu air wudu yang masih membasahi anggotanya. Karena yang seperti itu menghilangkan bekas ibadah dan menyalahi sunnah. Sebagian yang disunatkan dalam wudu tidak menyapu air wudu yang masih membasahi anggotanya. Karena yang seperti itu menghilangkan bekas ibadah dan menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya habis berwudu itu jangan disapu, jangan dikeringkan dengan handuk, tisu, apakah. Nah itu sunnah juga, ya. Sunnah jangan disapu, biar aja sekali-kalinya. Biar aja sekali-kalinya, jangan dikeringkan, disapu dengan apa aja, ya. Karena apa? Kalau disapu itu menghilangkan bekas ibadah, ya. Nah, dan menghilangkan bekas ibadah itu menyalahi sunnah,
karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Mandi janabah lalu oleh sahabat dibawakan sapu tangan. Ini mana Nabi ya? Ketika mandi janabah lalu dibawakan oleh sahabat sapu tangan untuk menyapu air yang ada pada anggotanya. Nabi SAW menolak dan tidak mau menyapunya. Nah, ini ketika mandi janabah. Jangan Nabi tidak mau terhadap bahantu, ya Pak. Bahantu karena namun kita Pak kira-kira ada yang ada bahantu ya. Bahantu harus. Diterangkan di dalam kitab Syarah Muslim bahwa menyapu air wudhu dari anggota bukan karena diperlukan mubah, yang mubah boleh, dan menurut sebagian ulama makruh. Ini diterangkan di dalam kitab Syarah Muslim bahwa menyapu air wudhu dari anggota bukan karena keperluan, bukan karena diperlukan, itu hukumnya mubah, boleh. Dan menurut sebagian ulama makruh, ya makruh. Jadi ada mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Kalau ada demikian itu memang diperlukan, umpamanya karena keinginan atau karena kepanasan atau takut karena najis yang bersama debu akan melekat pada anggota wudhunya atau karena hendak tayamum, maka tidak sunat, tidak menyapunya, tetapi sunat muakkad menyapunya. Nah, ada sebab yang lain, misalnya kepanasan atau kedinginan, kamu ada batuk dingin benar misalnya, mau batuk ya, pagi mandi subuh, mau batuk kedinginan ya, nah itu kalau Pak ya, itu artinya ada sebab. Maka tidak sunat tidak karena menyapunya, tetapi sunat muakkad menyapunya. Artinya sunat menyapunya tadi itu bukan sunat tapi sunat muakkad, artinya diperbolehkan benar-benar ya, sunat muakkad harus disapu. Apalagi misalnya ada anak tayamum misalnya. Kan bila orang itu kan misalnya ada anggota wudhu itu yang ada di sana banyu, ya lalu diperbannya, misalnya di taman yang ada, misalnya apa kalau karena banyu, lalu diperban kalau lalu wudhu itu ya Pak, kalau disapu aja, kalau dibasuh itu jangan dianu kan, lalu sebagai gantinya ya tayamum, kalau makan itu tayamum maknanya. Nah itu harus tangannya harus dikarenakan, bukan tayamum. Ada kalau tadi bisa pun dikarenakan, ya kan? Kamu lagi dikarenakan, berikut kamu tidak pun di anggota tayamum tadi. Sebelah aja lah, yang luka itu aja tayamum. Ya, yang luka itu yang habis masuk, yang tak digantinya dan tayamum.
Mau yang kalau bahasa dengan tayamum. Iya, baik hujan. Yang keadaan baik hujan. Hah? Kalau saya dibasahi, jangan dibasahi. Cuman penggantiannya angka dibasahi dari tayamum. Kalau tayamum kan mukanya harus disapu dulu, dikeringkan dulu karena basah. Niat wudhunya Pak? Tetap udah niat dulu, ya tetap aja dulu cuma karena diganti aja. mengganti ini gantian angka dibasuh tadi tayamum habis dulu. Nah, gitu. Habis dulu atau sebelumnya tayamum dulu bisa jual. Apabila seseorang memang memerlukan menyapu air wudhunya dan dia minta tolong kepada orang lain mencucurkan air, maka terutama berdiri yang memang yang memegang sapu tadi, yang memegang sapu itu pada sisi kanan dan berdiri yang ditolong pada sisi kirinya untuk memudahkan, karena Ummu Iyas mencucurkan air wudhu Nabi SAW sedang ia berdiri dan Nabi SAW duduk. Ini kesannya mau wudhu tadi. Maka sampai sini dulu dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Rasulullah SAW kita, Rasulullah kita, guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, menjadikan amal akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan segala keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.